Halo teman-teman, masih bersama aku Ai di channel Isi Jogja Merch. Setelah kita ngobrolin tadi sama Kak Renata Batik Fashion, sekarang kita kita akan ngobrolin D4 penyajian musik, prodinya ya. Ini bagian dari musik ya? Iya, masih bagian musik. Dari jurusan musik. Nah, kita akan ngobrolin bersama Kak, siapa tolong kenalin ke teman-teman? Halo, nama saya Alan, saya dari D4 penyajian musik. D4 penyajian musik. Angkatan 2018. 2018. Ya, Kak Alan, aku mau tanya dulu nih awal. Apa sih, kan kalau misalnya di jurusan musik itu kan ada 4 ya? Ada 4 prodi. Ada pendidikan, ada penyajian, penciptaan sama seni musik. Ya. Kalau pendidikan kan kita udah tahu ya, kalau itu emang penjurusannya ke tenaga pendidik ya. Nah, kalau yang 3 ini nih bedanya apa? Kalau mulai dari seni musik dulu, seni musik itu dididik kayak menjadi seorang penulis, peneliti, ya semacam gitulah. Kalau penciptaan kan dididiknya itu membuat sebuah karya musik, aransemen, outputnya seperti itu. Kalau penyajian itu outputnya untuk jadi seorang player. Iya. Yang memainkan alat musik. Iya, yang bermain musiknya. Ya, yang bermain musiknya. Yang bermain musiknya. Tapi diajarin nggak sih? Apa sih, bikin musik nggak? Kalau bikin musik itu kan ada 2 mayor, yang satu klasik, yang satu pop jazz. Kalau yang klasik itu nggak dapat mata kuliah itu, tapi kalau yang pop jazz masih dapat kayak mata kuliah penciptaan, aransemen gitu. Oh, jadi di penyajian musik itu ada 2 minat? 2 minat ya. Tadi apa? Klasik sama pop jazz. Klasik sama pop jazz. Yeah. Kalau klasik nggak diajarin pop jazz? Nggak dapat mata kuliah pop jazz. Tapi kalau kita ambil pop jazz, dapat semuanya? Dapat aransemen itu, mata kuliah aransemen itu. Dapat jazz. Yeah. Itu bisa di semester berapa sih? Setahu saya sih di semester 45 kalau nggak salah. 45? Iya. 45 itu kita baru milih aku mau masuk ke klasik atau ke pop jazz? Oh, bukan, itu dari awal. Kalau dari awal? Ya, milih klasik atau pop jazz itu udah dari daftar awal itu. Milih instrumen, misalkan mau gitar klasik atau gitar pop jazz. Itu dari tes itu sudah milih sendiri kita. Oh, udah milih sendiri. Iya. Ini cuma di penyajian doang apa di semua? Di semua sih. Oh, di semua prodi, ya. Oh, jadi di semua prodi itu dari awal perkuliahan itu apa awal pendaftaran? Awal pendaftaran juga. Pendaftaran tuh udah kita tuh harus nentuin mau ke pop jazz atau ke klasik. Iya. Ntar tergantung nanti masuknya kemana ya. Kayak kita kan sekarang ngomongin penyajian. Coba jelasin lebih banyak tentang penyajian musik itu seperti apa ke teman-teman. Dari mananya ya? Dari kuliahnya ngapain gitu kan, apa aja yang dipelajarin? Kalau yang dipelajarin sih, kalau semester awal sih masih dapat mata kuliah umum sih, kayak agama, kependidikan, kewarganegaraan sama Pancasila itu masih dapat. Terus yang mata kuliah utama itu kayak teori musik, sejarah musik, ilmu harmoni, solfeggio, sight singing itu dapat, sama praktek. Nanti juga selain praktek solois juga ada chamber dan orkes gitu. Banyak kan? Ya, banyak di prakteknya sih. Banyak di praktek. Berarti kalau D4 itu banyak prakteknya? Iya, banyak di prakteknya. Banyak prakteknya. Iya. Terus apa lagi? Kalau di penyajian musik itu? Apanya? Ngapain lagi kuliahnya? Kuliahnya ngapain aja ya? Ya, itu sih cuma praktek sih. Ya, praktek. Iya, cuma praktek sih. Lebih diutamain ke prakteknya sih. Semua alat musik harus menguasai itu enggak sih? Enggak. Jadi ada yang namanya mayor dan sama minor. Misalnya saya ini ambil mayor biola. Nah, itu sampai dari awal masuk sampai lulus ya megang biola terus. Latihan biola, prakteknya biola, kuliahnya biola, prakteknya. Terus ada juga minor, itu minor cuma dapat 2 semester. Itu dapat dari semester 2 sampai 3. Itu dapatnya piano wajib. Piano wajib. Iya. Minornya semua apa sih jurusan musik itu minornya piano. Iya, piano wajib. Terus tapi kalau yang mayornya bebas mau apa aja? Iya, mayornya bebas. Tapi kalau yang udah ambil mayor piano itu malah bisa bebas ambil minor apapun. Itu gitar atau biola, flute dan lain-lainnya. Oh,
iya, ya masa main piano lagi ya? Iya, iya. 4 tahun main itu terus ya. Main piano. Perem aja udah bisa main ya. Terus suasana perkuliahannya seperti apa, Kak? Suasana perkuliahannya Heeh. sangat menarik sih. Soalnya itu untuk suasana praktek mandiri itu sangat mendukung sekali. Kalau udah di tempat praktek ketemu teman-teman, kita latihan itu jadi kayak semangat banget itu. Kita latihan itu suasananya beda kalau udah pulang kampung nih. Pulang kampung tuh mau latihan itu kok iya. Kok suasananya Mager beda ya? ya. Soalnya kalau lihat orang latihan itu jadi ikut pingin latihan itu loh. Oh, dia latihan aku nggak mau kalah gitu. Kayak gitu. Terus kalau sama teman-temannya, kalau sama dosennya nyenengin apa enggak atau galak-galak apa gimana? Untungnya sih banyak yang menyenangkan sih. Dosen-dosennya itu friendly banget itu loh. Dosen-dosennya itu wah, ya enak sih. Bisa diajak diskusi ya. Bisa diajak diskusi, Atau diajak siap diganggu? nongkrong, ngopi. Sampai nongkrong juga Bisa. Kalau di penyajian musik itu diajarin manajemen nggak sih? Mungkin manajemen pertunjukan atau apa ya, kita diajarin gimana sih bikin pertunjukan? Terus seperti apa? Kalau secara mata kuliah sih nggak dapat. Cuma perlahan-lahan itu dapat. Kayak kita kan dapat mata kuliah orkes nih atau ensemble. Lah setiap ujian, setiap UAS itu kita kan bikin pertunjukan. Lah mahasiswanya itu diminta untuk memanajemen itu, ngatur bikin acara itu, nyiapin segala macam, jadi panitianya kayak gitu. Sebentar, kalau di 4 itu tuh gelarnya apa dong? Di 4 itu gelarnya SSN TRP. SSN Sarjana Seni Terapan. Sarjana Seni Terapan. Iya. Oh, tetap SSN. Tetap SSN, di 4 tetap SSN. Makin banyak iya. Malah lebih banyak loh teman-teman. Namanya makin panjang. Kalau tugas-tugasnya seperti apa, Kak? Tugas-tugasnya sih, kalau tugas secara teori sih nggak banyak sih, cuma banyak di praktek. Jadi setiap ada pertemuan mayor kita diminta untuk seenggaknya ada progres lah. Minggu depan ada progres atau di orkes atau di apa itu, pokoknya lebih banyak ke prakteknya, tugas-tugas itu ya. Dikasih bahan lagu apa, etude apa. Jadi kita harus latihan itu dan menyiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Oh, benar, kalau mayor kan biola. Ada apa aja sih di penyajian tuh, teman-temannya ngambil apa aja sih mayornya? Ada banyak sih. Ada biola, ada cello, ada flute, ada perkusi, gitar. Yang pop jazz itu ada kayak piano pop jazz, gitar pop jazz, bass pop jazz, seperti itu. Oh, TA-nya. Waduh. Nah, TA-nya di 4 itu apa? Penciptaan berarti ya? Penyajian. Jadi performing. Penyajian ya? Iya. Oh iya, penyajian. Iya. Jadi penyajian itu Gimana ceritanya? TA-nya itu bikin resital. Resital tuh konser tunggal, main solo. Yang main solo yang TA? Iya, yang TA. Gitu. Dibatasi durasi tertentu. Terus sama masih ada ini sih, kayak proposal gitu masih ada. Tugas proposal gitu. Ya, kalau mau TA ya proposal dulu. Iya, proposal dulu. Iya. Baru habis TA di sidang. Sebentar, ya tadi kan ngadain resital itu. Iya. Itu performnya itu sendiri atau bareng-bareng sama teman-teman? Maksudnya solo atau mungkin ada instrumen musik yang lain atau gimana? Tergantung lagu yang dibawain sih. Kalau lagunya solo kayak lagunya Bach, Partita itu kan main sendiri. Tapi kalau membutuhkan pengiring ada pemain lain gitu. Jadi yang teman-teman yang lain itu cuma ngiringin. Pemain yang instrumen lain itu ngiringin aja sih. Jadi yang ujian tetap kita. Nah, mereka membantu kita untuk ngiringin kita. Gitu. Itu yang dibawain itu tuh lagu atau instrumen bikinan kita sendiri atau yang udah ada kita bawain lagi? Yang udah ada sih. Oh, yang udah ada. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin? Nggak perlu repot bikin, jadi kita cuma latihan aja bahan yang mau kita bawain apa, yang kita siapkan apa. Nah, cuma itu sih. Tapi nggak plek-jiplek itu toh, mesti ada improvisasi kan, karena ini tugas akhir jadi ada kebaruan kan? Beda. Kalau yang ambil klasik itu menyajikan karya yang sudah ada. Jadi beda sih sama pop jazz. Kalau pop jazz sih yang sudah ada dan bisa diimprovisasi. Kalau yang pop jazz? Iya. Oke. Terus
Jelasin lagi dong yang klasik. Eh, kalau yang Berarti dibikin semirip mungkin tuh. bisa dikatakan itu nggak semirip mungkin sih. Jadi kita harus mempelajari sejarahnya dulu, analisa karyanya, observasi gitu. Terus si penulis itu menulis karya itu dalam keadaan seperti apa, sedih, senang atau susah, kayak gimana gitu. Jadi kita bawakan sesuai dengan kondisi pada masa saat itu. Oh, jadi kita tuh bikin TA-nya itu nggak asal tiba-tiba perform aja ya, tapi Iya. dianalisis dulu ya. Ada analisisnya dulu. Oh, gitu. Kita semacam penelitian dulu lah di karyanya itu. Ya kalau di sini kalau bikin karya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Lulusannya itu biasanya jadi apa, Kak? Kalau di penyajian sih kan outputnya itu sebagai player, emang dididik sebagai player. Tapi selain jadi player itu bisa sih jadi kayak pengajar, guru, semacam itu sih, dan lain-lain itu. Kebanyakan jadi apa? Player sih, kebanyakan. Iya. Tapi kalau misalnya penyajian itu bisa ada diajarin bikin musik gak sih? Instrumen kayak gitu? Bikin karya baru gitu maksudnya. Karya baru? Belum ada sih. Belum ada? Iya. Tapi mungkin di luar itu tuh bisa belajar aja? Bisa belajar sendiri lah kita. Karena sudah terlatih dengan musikalitas kita bisa ngoprek-ngoprek musik, bikin karya, kita udah tahu dasar teorinya seperti apa gitu. Ya bisa sih belajar sendiri kalau udah tahu itu. Kan udah ngelewatin berapa semester nih, Kak? Apa sih tantangannya mahasiswa penyajian musik itu? Tantangannya terberat tuh beban mental sih. Beban mental. Kok bisa? Iya. Ini jadi mentalnya gimana ceritain? Tapi kenapa kok beban mental itu? Karena kita ujian itu bikin pertunjukan, konser, resital. Nah, di situ mental kita teruji. Oh. Berarti tantangannya pas mau TA ya? Iya, TA juga kan di mulai dari semester 5 itu juga ada mata kuliah resital 1. Itu juga ujiannya itu dikonserkan gitu. Konserkan. Nah, jadi main solo. Dan tantangannya lagi itu semuanya mahasiswanya kan perform sendiri-sendiri. Yang ambil mata kuliah itu perform solo pokoknya. Iya, di UASnya. UASnya. Terus tantangan selanjutnya? Waduh. Tantangan selanjutnya tuh apa ya? Ini sih. Susah nggak? Susah sih. Pokoknya masih tetap di dalam beban mental. Karena kan penyajian itu dipandang yang mainnya harus perfect mungkin, sebagus mungkin dari prodi lain lah. Nah, itu menjaga itu sangat beban sekali itu. Berarti belajarnya jauh lebih keras ya? Iya, jauh lebih intens gitu. Lebih intens. Tadi kayaknya udah tantangannya mungkin itu lebih tantangannya dan dukanya. Waduh, dukanya itu beban mental. Beban mental. Kalau sekarang masih bertahan ya, iya. Pasti ada senengnya. Oh, pasti. Ya, senengnya apa? Oh, senengnya sih ini jobnya banyak. Jobnya banyak. Yeah. Itu kan job di luar, yeah. ya kan? Yeah. Jobnya biasanya ngapain? Ya biasanya sih konser-konser, kita dimintain tolong untuk konser pada suatu acara lah pokoknya. Entah itu TA-nya penciptaan atau dari dinas kebudayaan. Ya kayak gitu sih. Oh. Kalau perkuliahannya itu kan enak di luar. Enak di luar. Kalau perkuliahannya sih kan tadi agak yang tantangan berat-berat ya. Ya lebih santai aja sih. Soalnya kan tadi beban mental. Sekarang santai. Lebih santai aja karena ini tugas-tugas tuh nggak terlalu banyak itu loh. Jadi kayak tugas kita suruh bikin pengetikan, penulisan apa itu nggak terlalu banyak sih. Ya itu lebih santainya itu. Jadi kita manfaatin waktu itu tuh untuk kita berlatih secara mandiri. Iya. Terakhir Kak. Ya oke. Buat teman-teman kasih saran yang pengen masuk prodi penyajian musik D4 apa? Sarannya sih jangan takut-takutin. Oh, enggak, tetap santai aja. Santai aja.
tetap berlatih, siapkan sesiap mungkin. Kalau nggak lolos tahun ini, tahun depan coba lagi. Nah, biar lolos ada tips-tipsnya nggak? Apa yang terus dipersiapin? Kalau di saya kan, pengalaman saya kan menyiapkan satu repertoire lagu, etude sama scale gitu, scale Coba tangga nada. jelasin satu-satu lah. Iya. Kan belum tentu Oh. teman-teman paham. Iya. Kalau di karya sih ada standarnya. Biasanya pakai karya lagu Mozart, concerto dan lain-lainnya. Terus etude sih ada beberapa macam etude, nanti bisa dicari sendiri. Lalu scale itu tangga nada, arpeggio, semacam itu sih. Itu teman-teman harus berlatih itu ya. Nah, berlatih itu. Nah, jadi nyiapkannya aja. Latihan itu semua. Latihan itu semua. Nah. Kalau misalnya teman-teman masih bingung juga, teman-teman bisa belajar ke Alan. Waduh. Boleh tanya-tanya nggak teman-teman ke Alan kalau tentang pengajian musik? Boleh sekali. Ya. Apa Instagramnya? Alan Maulana Shah. @Alan Maulana Shah. Ya, nanti aku tulis ya di bawah biar teman-teman bisa gangguin ke Alan. Aduh. Nanti kalau teman-teman tanya ya dibantuin ya. Iya, siap. Dibantuin. Siap membantu. Siap bantu ya. Terima kasih teman-teman udah Alan udah cerita banyak tentang penyajian musik ya. Apa sih, kita udah tahu nih penyajian musik tuh bedanya penyajian musik sama penciptaan, sama musik, sama pendidikan yang kemarin kita udah dikupas ya. Nah, kalian bisa nentuin dari 4 itu, jangan sampai kalian salah pilih gitu ya. Oke. Nanti tapi walaupun beban mental kayaknya mukanya senang aja. Enggak, itu beban mental kalau mau ke TA aja. Semua jurusan juga bakal melewati tahap beban mental itu kok. Waduh. Ya, teman-teman terima kasih udah nontonin kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Nanti kita jawab. Aku sama Kak Alan yang akan jawab ya. Oke. Jangan lupa di-share, ngasih tahu teman-teman tentang ada loh jurusan penyajian musik di ISI Jogja gitu kan. Ya, sampai ketemu di video-video berikutnya dengan kupas tuntas jurusan yang ada di ISI Jogja. Oke. Dadah. Dadah Kak Alan, dadah ya.